Kisah persahabatan Makoto dan Kida dimulai sejak mereka berdua duduk di bangku SD. Makoto adalah seorang anak yang sangat jahil, namun tak pernah terima jika temannya disakiti. Begitupun saat ia melihat murid baru yang bernama Yoichi, yang sedang dimarahi gurunya karena tak berani memperkenalkan diri di depan kelas. Makoto memberinya minuman bersoda yang sudah dikocok dan membukanya di depan kelas. Tak heran jika ia sering dipanggil ke ruang guru untuk dimarahi. Dari situlah persahabatan mereka bertiga dimulai. Kida mulai mendekati Yoichi, dan akhirnya mengetahui bahwa Yoichi juga sama dengannya dan Makoto. Mereka bertiga sama-sama yatim piatu. Kida adalah sasaran empuk kejahilan Makoto. Ia tak pernah belajar dari trik jahil yang dibuat Makoto. Sepulang sekolah, Kida dibelikan kola dingin oleh Makoto. Dan saat dibuka, kola itu menyembur ke wajahnya. Lagi-lagi, Kida selalu menjadi korban kejahilan Makoto dan Yoichi. Walaupun Makoto dan Kida adalah anak yatim piatu miskin, Yoichi sangat bahagia bersama dua sahabatnya. Yoichi sendiri adalah gadis pemalu yang sudah mulai akrab karena Makoto dan Kida selalu menjadi pelindungnya sejak kecil. Hal yang paling ditakuti Yoichi adalah ia sangat takut untuk dilupakan. Trauma pembulian di dalam sekolah yang membuat ia harus pindah ke sekolah barunya bersama Kida dan Makoto. Mendengar hal itu, Makoto yang tak suka jika sahabatnya disakiti langsung menanyakan pada Yoichi siapa pelaku pembuliannya. Makoto tak segan-segan membalas dendam trauma Yoichi dan memukuli pembuli itu. Dan tak lupa, setrum tangan andalan Makoto menjadi hadiah agar mereka tak membuli Yoichi lagi. Hingga saat SMA, Kida masih saja menjadi korban kejahilan Makoto dan Yoichi. Di tempat mereka janjian, Kida tak melihat Yoichi dan Makoto. Hanya ada kola yang menjadi tanda kehadiran Makoto. Dan benar saja, Kida kaget dengan kejutan ulang tahunnya, hasil perbuatan Makoto dan Yoichi. Persahabatan yang seakan tak pernah sirna oleh waktu. Keceriaan bersama sejak kecil yang tak pernah padam. Keusilan Makoto, Kida yang pendiam dan selalu menjadi tempat keceriaan sahabatnya, dan senyum Yoichi yang makin hari makin membuat Kida merasakan ada hal yang berbeda di dirinya. Senyum yang selalu menghiasi harinya dari saat ia mengenal Yoichi. Hingga suatu sore, Yoichi berdiri di sudut jalan, tempat yang selalu mereka lalui untuk pulang. Yoichi melihat anjing yang malang terkapar tanpa nyawa. Makoto dan Kida datang, dan hanya bisa menenangkan Yoichi yang merasa sangat sedih melihat anjing itu. Anjing yang lucu dan tak seharusnya berakhir seperti ini. Sore sebelum hari kelulusan, Kida dan Yoichi terlihat berjalan-jalan di tengah rintik hujan yang syahdu. Namun tiba-tiba, saat berada di lampu merah, akhirnya Kida memberanikan diri menyampaikan perasaannya selama ini, yang ia pendam dalam-dalam pada Yoichi. Kida sangat mencintai Yoichi, dan ingin Yoichi ada di sampingnya menjadi kekasih Kida untuk selamanya. Dengan penuh kegundahan dalam hatinya, Yoichi berkata, ia juga mencintai Kida. Namun, itu semua sudah terlambat. Yoichi sebenarnya sudah suka Makoto dan Kida sejak dulu. Namun ia menyadari tak akan pernah bisa memiliki keduanya. Hingga suatu hari, Yoichi berjanji pada dirinya, jika suatu hari salah satu dari Makoto atau Kida mengutarakan perasaan padanya, Yoichi akan memilih yang lebih dulu mengungkapkan perasaan padanya. Dan dengan perasaan bersalah, Yoichi memalingkan wajahnya, seakan tak ingin hari yang paling ia takutkan terjadi. Tanpa terasa, hari demi hari membawa persahabatan mereka sampai di hari kelulusan sekolah. Mereka merayakannya di tepi pantai yang indah. Sambil bercanda bersama, Yoichi mengungkapkan perasaannya jika ia ingin sekali melihat kembang api yang indah meledak di atas langit. Seakan membawa memori tentang ayah Yoichi yang telah tiada. Yoichi tak ingin setelah lulus mereka saling melupakan. Sama halnya dengan Kida. Untuknya, Makoto dan Yoichi adalah alasan kenapa ia tetap bahagia menjalani hari-harinya. Itulah alasan mereka bertiga berjanji akan selalu menjaga sampai kapanpun. Karena hal itu, Yoichi pun ingin berfoto bersama sahabatnya, mengabadikan momen indah yang akan ia simpan selamanya.
Beberapa tahun berlalu, Makoto dan Kida seperti dua orang yang tak bisa dipisahkan. Walaupun tak ada Yoichi, Makoto dan Kida tetap semangat mencari sesuap nasi dengan bekerja sebagai tukang bengkel mobil di Jepang. Kida pun tak pernah lepas dari sentruman tangan Makoto yang selalu saja kena jebakannya walaupun sudah dewasa. Dan ya, Anda tidak salah lihat, Makoto dewasa adalah aktor yang sama yang berperan sebagai Zoro di film One Piece live action yang baru saja rilis belum lama ini. Saat itu, Makoto terlihat ditegur oleh pemilik bengkel karena kebanyakan melamun hanya Geraldine di siang bolong. Hingga tiba-tiba datanglah gadis cantik dengan sebuah mobil Porsche mewah berwarna merah. Gadis itu bernama Lisa. Lisa adalah seorang artis terkenal sekaligus anak politikus terhebat di Jepang. Lisa meminta untuk memperbaiki lampu mobilnya yang pecah. Karena kerusakannya cukup parah untuk sebuah mobil mewah, pemilik bengkel pun menyanggupi untuk menyelesaikannya dalam waktu 3 bulan. Dengan biaya sekitar 300 juta rupiah. Dan Lisa pun dengan sangat sombong langsung menyanggupi pembayarannya. Buatnya, uang tak akan pernah jadi masalah. Yang penting orang tuanya tak tahu jika ia merusak mobil pribadinya. Kida pun protes pada pemilik bengkel. Kenapa ia menyanggupinya padahal tak ada surat-surat kendaraan. Kida khawatir jika mobilnya bermasalah. Namun pemilik bengkel menjelaskan hal itu terpaksa ia lakukan karena melihat kondisi keuangan bengkel itu yang hampir bangkrut. Tak ada jalan lain walaupun resikonya besar. Di sisi lain, Lisa menjelaskan pada Makoto bahwa lampu mobilnya pecah karena menabrak anjing. Namun ia mengabaikannya saja dan kabur karena tak mau berurusan jika pemilik anjing mencarinya. Sekejap Makoto terdiam. Teringat anjing yang terkapar di tengah jalan dan membuat Yoichi menangis kala itu. Walau begitu, Makoto sudah kadung terpesona dengan kecantikan Lisa. Karena urusan administrasi sudah selesai, Makoto mengantarkan Lisa mencari taksi. Dan namanya juga jomblo, Makoto pun mulai melakukan aksinya untuk mendekati dan merayu Lisa. Ia memberi bunga dengan rangkaian bendera di depannya. Lisa hanya tertawa mengejek melihat Makoto yang hanya tukang bengkel dan berusaha mendekatinya dengan cara yang sangat kampungan. Lisa pun menolaknya dan bergegas pergi dari bengkel itu. Sejak saat itu, Makoto merasa seandainya ia kaya raya, ia pasti bisa mendapatkan Lisa yang hidupnya bergelimang harta. Ternyata Makoto tak sedang bercanda dengan apa yang ia ucapkan. Hari itu juga, ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari bengkel dan ingin mengubah hidupnya demi mendapatkan Lisa. Sejak saat itu, Makoto menghilang dari hidup Kida. Hari-hari Kida berlalu begitu cepat, tanpa ada sahabatnya. Bengkel pun sepi tanpa ada pelanggan yang datang. Pemilik bengkel pun akhirnya berbicara pada Kida, bahwa Kida terpaksa dipecat karena bengkel tak lagi ada pemasukan. Pemerintah juga akan segera membongkar paksa bengkel untuk perluasan jalan. Dan mobil Lisa saat itu akan ia kerjakan sendiri. Sambil mengucapkan maafnya, pemilik bengkel memberikan rekomendasi pekerjaan pada Kida di sebuah agen impor di Jepang. Ia pun memberitahu jika rekannya bisa membantu Kida menemukan di mana Makoto tinggal sekarang. Keesokan harinya, Kida langsung bergegas melamar pekerjaan di sebuah perusahaan impor besar di Jepang. Kida pun langsung melalui proses wawancara dengan pimpinan perusahaan itu. Dengan gugup, Kida menjelaskan semua pengalamannya. Pimpinan perusahaan itu pun langsung kagum pada Kida karena tak mudah mencari pria jujur untuk bekerja di perusahaan tersebut. Dan Kida langsung ditempatkan di bagian negosiator. Tugas negosiator adalah melakukan pendekatan dan kesepakatan untuk mencapai keuntungan perusahaan bersama. Pimpinan perusahaan itu pun memberi bonus pada Kida untuk membantu Kida menemukan Makoto, sahabatnya yang hilang, agar Kida makin semangat bekerja. Dan benar saja, tak butuh waktu lama untuk Kida menemukan Makoto, sahabatnya yang telah lama hilang. Makoto pun menceritakan bahwa ia bekerja keras untuk mendapatkan banyak uang. Beberapa bulan yang lalu, ia bertemu dengan seorang kakek pengusaha wine yang divonis kanker stadium akhir. Karena tak punya penerus perusahaan, kakek itu menantang Makoto. Jika sebelum dirinya meninggal, Makoto bisa memberikan uang 5 miliar rupiah, perusahaan itu bisa menjadi milik Makoto. Sambil mengeluarkan uang yang sudah ia tabung selama ini, Makoto menjelaskan semua ini dia lakukan hanya untuk memantaskan dirinya untuk mendapatkan Lisa.
Melihat keseriusan Makoto, Kida tak mau kehilangan Makoto lagi dan siap membantunya mendapatkan Lisa. Karena Makoto tak mempunyai riwayat pendidikan yang baik dan skill yang mumpuni untuk menjadi seorang pewaris perusahaan, Kida pun langsung bergegas mengunjungi seseorang guna membeli identitasnya. Ia pun menemui seorang pria jenius dengan pengalaman kerja fantastis namun akhirnya depresi dan memilih menjadi gamers hanya karena saat ia dipromosikan naik jabatan, pria itu berak di celana. Tak butuh waktu lama bagi Kida membuat identitas yang baru dengan riwayat hidup yang sangat baik untuk memuluskan rencana Makoto mendekati Lisa. Hari yang Makoto tunggu telah tiba. Ia langsung memberikan uang 1 koper yang diinginkan kakek itu. Kakek itu sangat bahagia. Akhirnya ia memiliki pewaris perusahaan yang bisa dipercaya. Makoto langsung menandatangani dokumen pengesahan pemilik perusahaan yang baru. Kini, balas dendam sakit hatinya ditolak Lisa ketika masih menjadi montir miskin, tinggal selangkah lagi. Ia benar-benar ingin mendapatkan cinta Lisa, karena Makoto sudah setara dengannya. Keesokan harinya, Kida pun datang ke perusahaan baru Makoto. Ia tak menyangka akhirnya Makoto bisa memiliki ruangan super mewah dan sedikit lagi mencapai mimpinya untuk mendapatkan Lisa. Mereka pun bersulang untuk merayakan pencapaian Makoto. Makoto semakin dekat dengan impiannya mendapatkan Lisa. Malam itu, ia datang untuk menghadiri kampanye penting calon Perdana Menteri Jepang. Dan benar, dia adalah ayah Lisa yang super kaya. Lisa turut hadir di sana, memberi dukungan penuh dalam pencalonan ayahnya di pemilu Jepang. Seusai acara, Makoto pun segera menghampiri Lisa. Namun, seperti mimpi di siang bolong, Makoto pun terpaksa memakan pil pahit. Melihat fakta, impiannya selama ini musnah. Lisa ternyata sudah memiliki kekasih. Mendengar hal itu, Kida tak mau tinggal diam. Ia langsung datang menemui pacar Lisa dan memintanya untuk meninggalkan Lisa malam ini juga. Jika tidak, Kida yang sudah mencari semua informasi pacar Lisa akan membongkar semua fakta bahwa ia hanya ingin memanfaatkan koneksi ayah Lisa untuk melancarkan bisnisnya. Ditambah, pacar Lisa ternyata punya wanita simpanan lain. Mendengar semua ancaman Kida, pacar Lisa pun mengiyakan untuk segera memutuskan hubungannya dengan Lisa. Dan berkat bantuan Kida, akhirnya mimpi Makoto kini telah terwujud. Makoto dan Lisa malam ini resmi menjadi sepasang kekasih. Sebuah perjalanan panjang untuk mendapatkan cinta yang selama ini Makoto nantikan. Tiga tahun, kisah cinta Makoto dan Lisa berlalu. Kini Makoto siap menuju level tertinggi hubungannya dengan Lisa. Makoto memohon pada Kida untuk membantunya membuat rencana lamaran yang sudah ia persiapkan sejak pertama kali Makoto jatuh cinta dengan Lisa saat di bengkel. Kida sempat ragu bisa membantunya atau tidak. Namun mendengar permohonan sahabatnya sendiri, Kida akhirnya menyanggupi untuk menyiapkan rencana lamaran Makoto tepat saat malam Natal tiba. Selang beberapa hari, Kida menepati janjinya, membawa beberapa permintaan Makoto untuk melamar Lisa. Mereka berdua pun merayakan hari yang Makoto nantikan tiba dengan minum wine bersama. Dan lagi-lagi, Kida dapat kejutan. Malam Natal pun tiba. Malam yang selalu dinantikan Makoto kini sudah hadir depan mata. Kida pun sudah berkostum Santa Claus dan bersiap untuk rencana klimaks malam Natal. Makoto pun berpesan, jika malam ini tak hanya Lisa yang akan mendapat kejutan. Namun Makoto juga punya kejutan untuk Kida, sahabat yang telah membantunya sampai titik ini. Kida pun menuju konser tunggal artis terkenal yang tak lain adalah Lisa. Kida meminta izin untuk ganti pakaian dan mengambil alih operator acara konser itu. Dan saat hitung mundur puncak acara malam Natal dengan bintang tamu super mewah, di dalam ruangan hotel mewah, lengkap dengan semua kamera tersembunyi di seluruh sudutnya, Makoto menceritakan sejak awal pertemuannya dengan Lisa. Lisa tak percaya bahwa Makoto adalah tukang bengkel yang kala itu ia temui.
Makoto pun menunjukkan trik sulap yang pernah ia tunjukkan ketika dulu cintanya ditolak oleh Lisa. Dan saat Lisa menarik bunganya, keluarlah cincin permata di ujung tangkainya. Namun bukan cincin itu yang ingin Makoto berikan. Yang sebenarnya ingin Makoto berikan adalah pecahan lampu mobil merah milik Lisa, dan foto Makoto, Kida, dan anjing yang Lisa tabrak dulu. Dan anjing yang Makoto maksud adalah Yochi. Makoto pun menceritakan kronologi sebenarnya yang terjadi. Saat itu adalah malam Natal yang sama dengan malam ini. Di bengkel, Makoto meminta Kida membantunya untuk melamar Yochi dengan cincin yang sudah Makoto siapkan untuk kekasihnya itu. Malam harinya, Kida sudah bersiap dengan pakaian Santa Claus yang sama seperti malam ini. Mereka berdua menyiapkan kembang api yang menyala di atas langit malam Natal. Makoto ingin mewujudkan mimpi lamaran Yoichi di bawah kembang api yang indah. Ketika semua telah siap, Makoto berlari untuk menjemput Yoichi. Namun saat Yoichi berjalan menuju ujung jalan, tempat yang biasa mereka lalui, tempat yang sama saat mereka melihat anjing yang malang menghempaskan nyawanya, tiba-tiba sejak saat itu, Makoto menunggu pelaku tabrak lari Yoichi tertangkap. Namun tak ada satupun pemberitaan media dan laporan polisi yang ditanggapi. Seakan kasus itu tak pernah ada. Hingga akhirnya Lisa datang ke bengkel dan Makoto menemukan fakta bahwa pecahan kaca di sebelah Yoichi tertabrak cocok dengan mobil mewah milik Lisa. Ayah Lisa pun menelpon pemilik bengkel untuk memaksanya merahasiakan peristiwa itu. Agar semakin rapi, Ayah Lisa menggusur bengkel itu beberapa bulan kemudian. Ayah Lisa menghancurkan semua barang bukti hingga seluruh data pribadi Yoichi. Lisa berkilah dan tak mau mengakui apa yang telah dia lakukan. Menghancurkan masa depan orang lain dengan mengandalkan semua kekuasaan yang ia miliki. Akhirnya, Lisa mengakui semua yang ia lakukan. Bukannya meminta maaf, Lisa malah berkata jika Yoichi tak ada, dunia akan baik-baik saja. Mendengar itu, amarah Makoto tak tertahankan lagi. Yoichi pernah berkata jika ia sangat takut dilupakan oleh dunia. Kini, Lisa harus merasakan kehampaan yang sama ketika Lisa dilupakan oleh dunia. Lisa pun terjatuh dalam pertengkaran itu. Dan Lisa melihat peledak yang sudah siap di bawah sofa ruangan itu. Ternyata hadiah lamar untuk Lisa yang dipersiapkan Makoto dan Kida adalah bom yang siap menghancurkan semua masa depan Lisa. Sama seperti Lisa yang menghancurkan hidup Yoichi kala itu. Cincin Yoichi akan menjadi saksi malam tahun baru yang sama. Ketika Lisa menghancurkan hidup Yoichi. Balas dendam yang sudah Makoto siapkan sejak 10 tahun lalu untuk seseorang yang tak akan mereka lupakan. Melihat hal itu, Kida baru sadar jika hal ini sudah di luar rencana. Harusnya Makoto tak ada di dalam. Ia pun berlari sekuat tenaga menuju ruangan yang sudah diberitahukan Makoto sebelumnya. Dan Kida benar-benar mendapatkan kejutan dari Makoto. Di malam Natal yang sama, bersama kembang api yang menari indah di atas langit, bersama melintasi, dan kini Kida hanya sebatang kara, berdiri di atas persimpangan yang penuh memori, melihat Makoto dan Yoichi bersama melintas melewati kehampaan yang tak terbatas. Kida hanya mampu menatap semua kepahitan perjalanan hidupnya